semuanya, jumpa lagi bersama saya Cahyani Amelia. Hari ini Cahyani mau wawancara tamu kehormatan Cahyani nih, yaitu Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Bapak Isnaini Madani. Kita wawancara dulu ya. Bagaimana nih Pak perkembangan pariwisata di Kota Palembang? Ya, tos dulu kita. Ya, makasih. Jadi Cahyani, perkembangan pariwisata di Kota Palembang saat ini alhamdulillah sangat pesat sekali. Ya, apalagi setelah Palembang sukses menyelenggarakan Asian Games ke-18 tahun 2018 mendampingi ibu kota Jakarta. Ya, sudah saat itu Palembang semakin tenar sebagai kota pariwisata kelas dunia. Jadi saat ini berbondong-bondong turis dari mancanegara datang ke Palembang. Baiklah, selanjutnya bagaimana nih Pak cara anak-anak untuk ikut serta memajukan pariwisata Palembang? Iya, caranya nggak terlalu susah, ya. Turut menjaga kebersihan, turut menjaga keindahan kota. Kalau nanti sudah beranjak agak dewasa, bisa ikut di dalam yang namanya HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, sebagai tour guide. Makanya harus belajar yang rajin, banyak belajar tentang adat istiadat Kota Palembang, banyak belajar tentang destinasi wisata di Kota Palembang, ya. Apa yang sudah pemerintah lakukan untuk pariwisata Palembang, Pak? Banyak sekali. Kita banyak menciptakan destinasi-destinasi wisata. Kita membentuk asosiasi-asosiasi pariwisata. Kita banyak mendidik ya insan-insan pariwisata. Pokoknya banyak sekali ya yang sudah kita lakukan. Harapan Bapak untuk pariwisata Kota Palembang ini apa sih, Pak? Harapan kita semua, harapan semua masyarakat Kota Palembang, bagaimana Palembang ke depan bisa menjadi kota pariwisata kelas dunia. Kita bisa menyamai dengan Paris, dengan Tokyo, dengan New York, bahkan Bali pun kita bisa kalahkan seperti itu ya. Oke, itu kita mohon dukungan dari semua, terutama dari anak-anak Kota Palembang dan anak-anak Indonesia. Pak, apa sih rekomendasi tempat wisata di Kota Palembang yang dapat mengubah wawasan anak-anak? Ya, banyak sekali. Bisa mendapatkan wawasan tentang sejarah Kota Palembang, tentang multiculturalnya. Kalau wawasan sejarah, kita bisa berkunjung ke Benteng Kota Besar, ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Kita bisa mengunjungi Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, ke Museum Bala Putra Dewa, ke Museum Montpera, tempat sejarah perjuangan ya pada saat kita melawan penjajah. Kita bisa juga mengunjungi Pulau Kemarau. Di sana ada legenda Tan Bun An dan Siti Fatimah. Ke Pulau Kemarau kita bisa naik kapal. Pokoknya sangat eksotik sekali suasananya ya. Pak, prestasi apa nih yang sudah diraih oleh Dinas Pariwisata dalam rangka memajukan pariwisata di Kota Palembang? Iya, saya sebutkan prestasi yang terakhir-terakhir aja ya. Nah, yang terakhir, kalian dari dulu mungkin agak lama saya jelasin. Yang terakhir kita mendapatkan yang namanya API Award, Anugerah Pesona Indonesia Award. Kita mendapatkan dua juara satu sekaligus, yaitu kategori destinasi wisata terpopuler dan promosi pariwisata digital terpopuler. Ya, sebelumnya kita mendapatkan predikat sebagai Kota Kreatif Indonesia. Hanya 2 kota se-Indonesia, yaitu Malang dan Palembang. Sebelumnya lagi kita mendapatkan yang namanya The Most Emerging Destination Indonesia. Kota Palembang dianggap sebagai kota MICE-nya Indonesia. Apa itu MICE? Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition. Kita sebagai kota yang kerap melakukan kegiatan-kegiatan conference, exhibition, meeting, dan insentif. Sehingga orang kalau mengadakan kegiatan seminar, konferensi internasional, dia mengadakannya di Palembang. Seperti itu ya. Keren banget ya Pak Kota Palembang. Harapan Bapak untuk anak-anak Indonesia, khususnya Kota Palembang apa nih Pak? Harus banyak belajar, terutama banyak belajar sejarah, budaya Kota Palembang. Dan harus juga banyak belajar cara-cara melestarikan kebudayaan kita. Harus bisa buat pempek, harus bisa buat tempoyak, harus bisa buat kerupuk. Dari kecil harus bisa. Dan lestarikan juga
bahasa Palembang. Jangan sehari-hari jaga bahasa Indonesia terus, sekali-sekali dites saja bahasa Palembang. Kita lestarikan, karena bahasa Palembang itu adalah salah satu bahasa yang memang saat ini dilestarikan oleh pemerintah, ya. Pak, bisa nggak Bapak ceritakan tentang masa kecil Bapak nih? Wah, masa kecil saya sama dengan Cahyani, harus banyak belajar. Kalau bermain itu banyak bermain yang aktivitas di luar, ya, sekaligus melestarikan permainan tradisional kita. Harus banyak main, namanya dulu zaman saya sering main kasti, main bentengan, main tepak cadang, ya. Seluruh itu mungkin sekarang zamannya Cahyani sudah banyak dilupakan. Jadi sekarang banyaklah bermain yang banyak aktivitas di luar, banyak raga kita itu diolah gitu ya. Jangan sekarang banyak main gadget, kurang bergerak, mata jadi rusak, dan kita jadi sungkan belajar. Untuk itulah harus seperti ayah ibu kita dulu, ya, cara belajarnya. Kita tiru, tapi harus lebih giat lagi ke depan, ya, seperti itu. Pak, apa nih cita-cita Bapak dulu? Apakah sekarang tercapai? Dan bagaimana langkah untuk menggapainya? Iya, cita-cita saya dari kecil ingin menjadi seorang arsitek. Alhamdulillah saya seorang arsitek sekarang, jadi tercapai. Caranya harus banyak belajar. Mimpi apa yang belum terwujud nih sama Bapak? Wah, saya nggak pernah bermimpi. Jadi harus ada keinginan kuat, ya. Jadi keinginan kuat harus bisa diwujudkan. Jangan banyak istilahnya retorika aja. Jangan banyak ngomong tetapi tindakan sedikit. No action talk only. Jadi banyak bekerja, sedikit bicara. Keberhasilan harus kita gapai, walaupun dia setinggi gunung harus kita gapai. Kalau itu sudah menjadi tujuan dan cita-cita kita, ya. Bagi ibu adalah segalanya, yang selalu menemani, merawat, dan membimbingku. Apa sih Pak arti seorang ibu bagi Bapak? Ibu itu adalah segalanya, ya. Ibarat kata Nabi kita, Nabi Muhammad, ya. Siapa yang pertama kali yang kita cintai? Ibumu, ibumu, ibumu. Jadi kita harus mencintai ibu lebih dari segalanya. Karena ibu yang melahirkan kita, mengandung 9 bulan, ya, bersusah payah. Jadi kita harus bisa membalas budi dia dengan cara apa? Apa yang diharapkannya dari kita harus kita capai. Mereka ingin kita menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, baik secara juga kepada keluarga, agama, dan membanggakan bagi dia. Menurut Bapak, bagaimana anak-anak Indonesia agar bisa kreatif nih Pak? Harus selalu banyak belajar, menambah wawasan, harus banyak membaca buku, ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa tahu, oh ini ada penemuan, oh ini ada sesuatu yang baru, sehingga kita terinspirasi untuk membuat kreativitas juga dari diri kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah mewawancarai Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Bapak Isnaini Madani.